Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari Senin 10 Maret 2025. Doa dan harapan kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap optimis, menikmati hari baru. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini di hari yang baru ini. Memulai hari baru kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jemaat terkasih, saya membaca di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Jangan mempercayai kata-kata dusta ini. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan satu sama lain, jika kamu tidak menindas pendatang, anak yatim, dan janda, tidak kamu menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti ilah lain yang mencelakakan kamu, maka Aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan, keseimbangan ritual dan aktual. Keseimbangan ritual dan aktual. Jemaat yang terkasih, kita paham Nabi Yeremia dipanggil Allah sejak dalam kandungan ibunya. Itu dalam Yeremia pasal yang pertama. Jadi panggilan Yeremia sangat jelas untuk memimpin dan menyampaikan kebenaran firman untuk orang Israel. Menarik di ayat pertama dikatakan bahwa firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Jadi seruan pertobatan ini disampaikan Yeremia persis di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Mengapa di gerbang pintu rumah Tuhan? Karena di bait Allah mereka begitu setia melakukan ritual dalam ibadah mereka. Namun bagaimana kehidupannya secara aktual? Khotbah Yeremia memang dikhususkan pada agama yang bersifat ritual yang berlaku di masa itu. Agama yang memandang berharga ritual dan hal-hal yang dikerjakan bersama-sama secara berkelompok maupun pribadi. Namun mengabaikan kehidupan pribadi dan perilaku. Iman dan kehidupan sosial seharusnya saling terkait secara hidup, tak terpisahkan, seumpama dua sisi mata uang. Sehingga diperlukan merealisasikan praktik keadilan sosial. Jika tidak demikian, maka iman akan menjadi palsu karena kosong. Khotbah Nabi Yeremia ditujukan kepada umat Tuhan, maka jemaat terkasih juga ditujukan kepada orang-orang percaya pada masa kini, termasuk kepada saya dan keluarga besar jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Bagaimana apakah kita sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku kita seiring dengan ritual ibadah yang kita lakukan. Jemaat Tuhan, masalah orang-orang Israel bukanlah bahwa mereka tidak menyembah di bait suci atau tidak memberikan persembahan kurban, atau mereka semua sebenarnya mematuhi aturan-aturan dan perbuatan agama, dan mereka juga sesungguhnya mempraktekkannya di bait suci. Penyembahan mereka di bait suci adalah ibadah mutlak yang mematuhi aturan. Tapi kenapa Yeremia justru mengatakan bahwa di mata Tuhan mereka menyembah berhala? Dan itu menjijikkan dan memuakkan bagi Tuhan. Jemaat terkasih, karena mereka sembah dan bergantung bukan pada Tuhan.
Apa yang mereka sembah, ritual ibadah yang mereka lakukan, bukanlah ditujukan kepada Tuhan, tetapi kepada bait suci, dan mereka berpikir bahwa bait suci adalah sebuah jaminan. Itu sebabnya di ayat 5-7 diberitahukan kepada Israel bahwa jika mereka ingin tetap tinggal di tempat ini, mereka harus melakukan 3 hal, yaitu tidak untuk menindas para yatim dan janda, tidak mengalirkan darah orang yang tidak bersalah, tidak mengikuti dewa lain. Hanya dengan demikianlah mereka tidak hidup lagi di dalam kepalsuan. Tetapi mereka tidak lagi hidup di dalam iman yang palsu jika mereka melakukan 3 hal tersebut. Tuhan tidak hanya menghendaki penyembahan yang benar, tetapi juga perilaku yang benar. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya menghendaki penyembahan yang benar, tetapi perilaku yang benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Seberapa besar praktek dalam ibadah, ritual ibadah yang kita lakukan teraplikasi secara konkret dalam kehidupan kita? Seberapa besar ritual ibadah yang kita lakukan teraplikasi secara nyata, secara aktual yang dapat dinikmati orang-orang sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita? Seberapa besar efek dari ibadah yang kita lakukan di dunia kerja kita, di kantor kah, di dunia bisnis kita kah, apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, antara ritual dan aktual adalah sesuatu yang tak dapat terpisahkan. Orang yang setia di dalam ibadahnya, maka akan teraplikasi dalam praktek kehidupannya. Mari bersama kita, ritual dan aktual haruslah seimbang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, sekalipun praktek-praktek ibadah kami lakukan di bait Allah, tetapi Tuhan mau apa yang kami lakukan di bait Allah, di gereja, di rumah Tuhan, teraplikasi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah masyarakat, di dunia tempat kami bekerja, terkhusus di tengah-tengah keluarga kami. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh anak-anak kami kepadamu sepanjang hari ini. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam setiap jenjang pendidikan, Tuhan yang memberkati supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang memberkati untuk mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu mereka, dimanapun mereka berada. Engkau membuka jalan bagi anak-anak kami. Bapa Surgawi, pada hari ini juga kami mau menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka tanpa terkecuali. Secara khusus kami mau naikkan permohonan kami untuk Amang Bapak Reja Simanjuntak yang kami dengar sedang opname di rumah sakit Elizabeth. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon belas kasih Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap proses pengobatan, Engkaulah yang menjamah dan menyembuhkannya. Bahkan seluruh jemaat Tuhan baik yang dalam proses pemulihannya, Engkaulah yang terus campur tangan untuk memberkati dan memberikan kesembuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau bersuka cita atas ulang tahun kelahiran Amang Marlan Gultom. Hari ini genap berusia 62 tahun. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Berkatilah kehidupan pribadinya dan seisi rumahnya. Apa yang dipikirkannya, apa yang dirancangnya, Tuhanlah membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, berkatilah pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, biarlah itu merupakan penyembahan kami kepadamu. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.